Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Mama Mas Bacot. Mbak Kole. Ha. Bang. Sekarang kita lagi di mana, Bang? Sekarang kita lagi di kampus. Terima kasih kepada kampus yang udah merenovasi. Kita dalam acara bedah kampus. Anjing. Bolok chat, guys. Nah, bolok kacet buat Woi. kayak acara naon itu di kampus. Kita lagi borongan ya, ngechat ya. Borongan ngechat. Mural. Kita Jadi lagi kita itu lagi ngemural. ada kegiatan ngemural. Sekalian kita mau ngobrol tentang mural ya, Bud. Ya, udah lama juga sedikit-sedikit kita ya kan gak bikin podcast atau ngobrol-ngobrol yang didokumentasikan. Nah, sekarang mumpung ada Karena kesempatan. disibukkan oleh Cipta Kerja. Anjir. Ya. Jadi, kenapa mural itu harus diketahui, Bud? Harus diketahui kuma. Harus diketahui oleh masyarakat. Soalnya kebanyakan masyarakatnya gak tahu apa Nyangkanya sih teh mural. Maksudnya ngecat gambar-gambar. Terus ada yang berpikir kalau itu teh vandalisme cenah. Beda sebenarnya vandal mah kan itu mah ada masalah perizinan sih. Perizinan. Masalah perizinan. Kalau diizininnya Ya. dapat support bisa itu sih menurut orang pribadi gitu. Vandal mah kan larangan. Jadi Ada istilah gini, Bang. Kumaha? Banyak orang jago gambar tapi gak banyak yang berani turun ke jalan. anjay. Kita. Benernya. Benar. Tapi kita harus kasih tahu dulu apa sih mural yang sebenarnya teh. Jadi mural itu teh kayak kita melukis. Biasanya medianya tuh tembok atau Ya. enggak ya mungkin kayu Dalam meja. medium yang besar lah. Dalam medium yang besar. Tapi berupa gambarnya itu permanen. Oh, permanen. Permanen. Nah. Soalnya kayak kayu itu masih disebutnya bisa mural, meja gitu kayak kursi, dinding dan biasanya jalan juga mungkin ya. Dan biasanya medianya itu cat tembok yang mungkin menyesuaikan dengan media-media Ya, yang dengan- ingin diwarnainya gitu. Heeh. Jadi itu mural. Kalau misalnya Vandal mah lebih ke perusakan gitu, perusakan fasilitas umum, perusakan dari jadi segi kalau estetisnya. arti vandal itu sendiri kan merusak gitu, menghilangkan nilai fungsinya. Tapi amun di jalan-jalan eta vandal yang sibut mencek maneh. Iya, tai. Tapi udah gitu tengah leungit ke nilai fungsina kan maksudnya Ya, merusak dalam merusak artian, estetik. gak ada nilai estetiknya doang, gak Ah. merusak. Toh misalnya benteng ya tetap jadi benteng gitu. Ya sih, cuman nggak enak lah dipandang teh gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang kita tuh udah bikin bagus, oh ini vandal nih gini. Nah, itu tadi balik lagi masalah perizinan. Berarti masalah perizinan soalnya Masalah perizinan. mural itu sendiri teh sebenarnya mah asal muasalnya dari emang udah zaman dulu. Jadi kayak kalau dulu kan di gua-gua suka ada gambar-gambar. Pitikan trobus ka mural tuh, Trobus, pakai getih mamut aja. Pakai darah nih gua. Atau enggak pakai buah-buahan jadi sari-sari warna buah yang kayak gitu jadi buat ngewarnain teh soalnya kan dulu mah belum ada cat Ya. belum secanggih teknologi sekarang lah. Nah sekarang itu udah masuk Jadi awalnya mural teh di zaman purba gitu ya. zaman insya Allah zaman purba udah ada mural jadi harus melestarikan Budaya Megantropus, Budaya lestarikan Megantropus. mural. agar kita tuh bisa mengindahkan Hai. dunia ini Pokoknya kita mau melanjutkan jejak nenek moyang lah. pasti. Oh, ternyata mural teh sudah ada sejak 31.500 tahun yang lalu. Anjir. Itu kan prasejarah. Dari prasejarah. Emang dari prasejarah makanya di sini juga ditulisin kalau itu tuh ada yang anjim. Babi kreatif. Jadi kembali ke mural pada masa itu teh jadi si mural teh dari Prancis ya Put di sini mah Prancis. tulisnya menggambarkan sebuah gua di Les Coq. Oh. Les Coq. Kemarin bacana bahasa Prancis. Las Les Coq gitulah. Lata. Yaitu daerah selatan Prancis. Mural yang dibuat pada masa prasejarah tersebut menggunakan sari buah sebagai cat air. Oh, jadi cat air teh dari sari buah. Asal nama, Asal Bud. Soalnya namanya. kan warna-warna alami kan dari situ. Kayak misalnya orang keletik sok aya nih kan. Aduh getihan. Oh, bu Anu, anu kecil-kecil kita kan paraporai. bareng. Nah, para porai aja. Aya coklat baheula mah eta ulah dahar para porai. Anjing. Orang dahar naon. Ada perasaan orang mah daharna daging gitu kan. Orang kan makan daging. Nah, buah-buahan para porai. Anjing, misteri anjing.
Oh, Prancis merupakan negara yang paling banyak menghasilkan lukisan mural. Oh, Salah satu dari lukisan Prancis. mural yang paling terkenal pada saat itu Wah, si Picasso emang. yaitu Pablo Picasso yang bertema Guernica atau Guernica Ieluno. Anjay. Kumaha sih macana? Teuing eta pokona tim editing kayak tolong tampilkan ya biar penonton juga tahu yang kayak gimana Guernica. mural yang terkenal itu teh. Guernica. Mural ini dibuat pada saat terjadinya peristiwa perang sipil di Spanyol pada tahun 1937. Tapi mungkinnya mun ditarik mundur ke masa prasejarah, orang-orang teh gabut meureun ya. Gabut, Gabut soalnya sih. eh ML can aya kan, jauhan ti ML kan zaman manusia purba, teu bisa hapus rank. cenaya. Seuneu ge hese bang gitu. Nya dulu teh. Seuneu ge hese zaman bala teh nya meureun anjing gabut naon Tapi gitu nya. itu sabaha heula eta, Bud. Oh, teh. Goblok. Itu Teu kan sabaha. mun ditarik mundur deui saacan Saacan si Pablo Picasso. Saacan si misalnya. Picasso berulah. Purba lah gitu, purba-purba. pas zaman purba-purba gitu. Orang ngegambar we di gua gitu kan. Tahu ka seuneu ngomong oke kan makanya itu ada bahasa rupa. Nah, itu di situ kenapa komunikasi terbaik itu kadang di Visualisasikan. soalnya ada beberapa yang tidak bisa diutarakan gitu. Jadi cuma bisa set gitu. Nah, di situ satu gambar itu teh menjelaskan semua. Oh, kayak Starry Night misalnya. Kan kayak Pablo Picasso nya yang bikin Starry Night gitu. Van Gogh. Van Gogh yang bikin Starry Night. Jadi kan kalau kita ngejelasin di langit itu ada ini loh, terus ada ini loh, kan hese kita ngejelaskeunna. Nah, ke bercerita mah mungkin tekstual lebih ke mager ya. Nah, Mager nulis nyusun kata-kata ya udah we gambar gitu. kan gabut juga Bud kamu sana orang ngejelasin tapi gak didengar gitu. Ya. Naon sih gitu-gitu. Baturan teh waduk. Van Gogh juga kan bikin lukisan itu lukisan apaan sih gitu. Ya. Tapi setelah dia mati dan terbukti adanya Itu teh turbulensi angin kan. turbulensi angin, Ya. itulah jadi karya, jadi seniman, jadi masterpiece-nya dia mungkin. Ini Bapak ekspresionisme. Ya, jadi buat seniman-seniman atau karya-karya kalau yang pengen terkenal mati dulu. Goblok. Potong telinga. Kala-kala ieu boben nelpon Halo? Halo, Pak. Oke, langsung Tapi ya ini nih, Bang. Istilah lagi. istilah naon Bud. Ada mural, ada vandal, ada graffiti. Nah, graffiti teh apa sih gitu? Graffiti, oke sebelum lanjut ke graffiti kan rada-rada nyerepet lah nya. Nah, Mural di mirip lah, graffiti, mirip. Kita beresin dulu mural nyebutnya. Yang jadi naon sih gitu step by step Buat mural teh. bejang mural teh gitu. Jadi biar teman-teman juga tahu kalau mau ngemural atau ngecat tembok teh kumaha lah. Yang pertama lihat dulu medianya muranya. Ya, Kalau lihat medianya. tembok lebih bagus kalau yang udah diplester, yang udah rata gitu, atau enggak yang pokoknya mah rata lah, teu kudu tong gagarinjulan gitu. Jangan yang ranginang. Jangan yang tembok ranginang gitu. Kalau tembok ranginang juga mungkin ya kalau yang Bisa, udah cuman rata mah, ya paling kendala di teknis aja. paling harus koas agak agak sabar boros, gitu kan. Cat juga harus agak di Cairin. Agak cair biar masuk ke dalam-dalam. Terus paling kalau cat tembok juga kan ada yang eksterior, ada yang interior gitu. Itu disesuaikan aja dengan kebutuhannya gitu kan. Oh, tapi sebelumnya, sebelum kita ini teh, kita juga harus bikin dulu desainnya mau gimana. Nah, iya bikin Sketsa dulu gitu. Ukur dulu temboknya sebesar apa, terus kita teh harus lihat memperhitungkan juga jarak pandangnya. Nah, Kalau jarak tergantung pandangnya posisi tembok. jarak pandangnya kayak di agak gang gitu. Kan itu jarak pandangnya sedikit. Jadi kalau bisa jangan bikin figur, jadi gambar Jangan bikin figur karakter gitu. Soalnya gak atau- akan keshoot semua. jadi gitu kan bakal lihat dari dekat. Jadi gak bisa terlihat semua gitu. Paling kita ambil desainnya pattern, jadi yang berpola gitu lah. Street art Street art. ya. Street art, Bang. Ya. street art, yang pattern gitu. Terus kalau jarak pandangnya luas, Nah, itu baru besar, karakter baru gitu. bisa kita bikin Kayak karakter. apa sih? Cyberpunk gitu Kayak masuk. bikin karakter gitulah. Nah, setelah bikin desain, langsung kita mengukur tembok untuk memperhitungkan cat. Memperhitungkan cat butuh warna apa aja. Kalau kita bisa campur cat, kita bisa beli warna dasarnya aja. Ya, saya pakai bibit lagi. Nah, kan yang paling penting mah hitam putih harus pasti ada, Ya, itu mah warna buat gelap primer. terangnya.
yang lainnya mungkin menyesuaikan kebutuhan. Yang pasti mah itu desain teh kadang disepelein gitu sama orang. Padahal Penting itu banget penting buat kita teh biar gableng gitu pas ada tembok teh Pas gitu. ada tembok ada cat, anjing ngegambar naon. Jeung pola lihat gitu Liat kan. deui Terus kan. tembok belum diukur. Kita teh bisa mengestimasikan kalau digambar segini, terus di tembok harus gambarnya sebesar apa gitu. Apa sih namanya teh? Skala. Kita bisa memperhitungkan di situ. Itu juga kenapa kalau anak-anak merasa DKV itu jauh dari matematika gitu ya. Bullshit. Padahal ayalah gitu ngitung skala mah nya. Ente Bud, justru matematika itu sangat ada di DKV gitu Bu. Oh iya. Iya, soalnya kan dari menghitung skala, terus orang mendesain itu Menghitung honor. Matematika lain. matematika gitu honor terus ya beli chat gitu kan itu juga harus perhitungan yang lumayan lah gitu kalau dan chatnya ya usahakan kalau mau yang ngecat tembok jangan yang kiloan, cukup daging aja yang kiloan, jangan chat. tapi ngakalan cat kiloan bisa buat pakai lem kayu Oh, jadi bisa. cat kilo biar gak kan ada cat yang muruluk. Cat yang kalau disenderin tuh jika daki kayak gitu anjing ngeri. Pokoknya muruluk itu teh bisa sebenarnya bisa dicampur pakai lem kayu, bisa diaduk-aduk gitu, jadi lem kayuan dulu baru dicat lah gitu dipulas. Tadi tes lah desain hitung luas tembok. media, nah langsung kita teh pertama kalau emang temboknya besar kita bisa sewa-sewa kayak scaffolding. Nah ya kalau buat gitu. ke atas-atasnya. Nah, kalau nggak perlu ya kita bisa langsung STGR bisa ya STGR. Oh ya scaffolding. Cim. Asal jangan tangga IndiHome aja. Hah? Tangga IndiHome. Soalnya ada ribu sih. Ya. Si ngejengklang meninggal. Tapi mana wadege bisa lah nyapokkan nama alat bantu gitu dipersiapkan. Terus pertama mungkin kalau buat teknis di lapangannya kita bisa kasih dasar dulu kalau emang butuh warnanya yang didasarin dulu putih gitu ya. Dasar terus mulai sketsa dan mulailah pewarnaan. Soalnya kalau teknis begitu mah ya sebenarnya susah-susah gampang lah ya. Itu mah emang harus butuh pengalaman dulu dan emang harus dicoba dulu baru nanti ketemulah susah dan gampangnya di lapangan seperti apa. Ya jangan inilah kalau mau ngemural ya hajar aja jangan takut gagal. Kalau pertama ada soalnya pasti gagal. Pasti gagal. Gagal dulu biar Harus kita tahu. gagal dulu. Biar kita tahu. Oh begininya. Nah terus udah gitu yang paling penting yaitu dari persiapannya itu harus matang soalnya kalau kita udah salah ngitung cat misalnya salah ngitung banyak catnya gitu udah ngecat ternyata cat kurang harus nyampur lagi harus ini lagi nanti teh beda warnanya warna, kan itu kebanyakan yang... si konsentrasi airnya tuh. Nah konsentrasi airnya ya begitulah pokoknya mah harus diperhitungkan semuanya tapi bukan berarti ribet juga ya kita jalanin aja step by stepnya ya. Ya katelah Pak. Assalamualaikum. Yo ya. Tapi Bang kan mural teh ya pasti punya tujuan gitu. Ya. Ada tujuannya. Apa sih maksudnya dari mural itu teh gitu? Kan. Mau mungkin ngegambar ada gabut ya ngegambar tembok ya teki toge kan cara kerja mural teh gitu. Kenapa itu bisa disebut mural? Apa kan jadi kayak tadi pembahasan ada mural, ada graffiti. Nah, ada mural, ada graffiti. Itu kan ke medianya sama di tembok terus ngecat warna ya gitulah gitu yang bedanya mungkin graffiti mah pakai cat semprot doang. Rata-rata pakai cat semprot. Ya cat semprot lain pilok, dah pilok mah merek. ya. Jadi, FYI. Jadi mau graffiti itu biasanya pakai cat semprot, tapi bisa juga pakai kuas untuk detail-detail tertentu. Tapi biasanya emang pakai semprot. Terus apa bedanya mural sama graffiti? Mural itu teh sebenarnya mah lebih ke kita menggambarkan isu-isu sosial yang terjadi di sekitar kita. Ya. Itu lebih ke situ ada pesan yang disampaikan gitu. Untuk mural. Tapi kalau buat graffiti itu rata-rata ya street art aja street gitu. Art untuk nilai estetik gitu. Ya, cuma nilai estetiknya doang. Kalau mural tuh misalnya ada orang-orang yang sekelompok orang-orang yang menjadikan mural ini sebagai alat dakwah. Ada. Jadi untuk menyampaikan pesan. Ya.
menyampaikan suatu pesan. ajakan untuk orang-orang. Iya. Ya gitu lah Ya. pokoknya mah. Ya udah. Menyampaikan pesan pokoknya mural itu teh. Untuk Ada ideologi yang disampaikan ya, gitu ya, ya, teman-teman mengerti lah. Insya Allah, Ya, mereka ya. insya Allah. Insya Allah. Jadi ada pokoknya gitu ya, perbedaan mural sama graffiti. Jadi mural itu buat ada penyampaian isu Ya, sosial kalau yang mungkin graffiti mah lebih identik yang anak-anak yang hidupnya di jalanan. Ya. Maksudnya di jalanan tuh kayak anak skate gitu, tapi yang mainnya tuh di street gitu kan. tapi tetap aja mural juga sebenarnya gak cenderung sama golongan atau orang-orang yang Tertentu hobinya gitu ya. gimana. Cuman emang graffiti itu kadang-kadang kan ada huruf-huruf yang emang ya huruf khas gitu ya khas tulisannya. gitu. Terus nilai estetik lah, jarang ada pesan moralnya. Kalau ada isu-isu sosialnya berarti itu udah masuk ke mural seperti itu. Ini mah menurut pendapat pribadi Ya, ya. Lebih Kan benar kita gitu. cari-cari juga searching Iya di Google sih. dan kita menangkapnya seperti itu. Kalau ada teman-teman yang mungkin lebih expert. lebih expert bisa tulis di kolom komentar atau mungkin bisa chat di Instagram kita. ya. Di Maba Mahasiswa Bacot. Dicari-cari aja lah. Tapi budaya vandal teh berasal nanti dari mana sih gitu kan? Vandal itu teh yang tadi kita bicarakan ya. Jadi vandal itu sendiri artinya tuh Perusakan. pengerusakan. Kalau saya juga sebenarnya kurang setuju buat kalau misalnya kita ngecat jadi Disebutnya vandal. disebut vandal. Soalnya kan nggak merusak apa-apa, nggak mengurangi nilai fungsional Ya barang sih. tersebut gitu yang kita cat. Mungkin itu mah lebih ke yang punya terus gak setuju atau Nggak tidak pengen mengizinkan dicat yang gitu tadi ya. kata kamu itu masalah perizinan, jadinya itu disebut wah itu merusak itu. Ya vandal. Jadi merugikan lah gitu. Padahal arti kata vandal tersebut tuh kan merusak. Iya. Gitu. Jadi apa yang harus Dari vandal itu mungkin kayak bentuk perlawanan juga ya. Jadi ada beberapa orang yang emang ya udahlah kayak street art kita mural kayak misalkan apa ya? DPR tolol gitu. Ayah dia di jalan lihat waktu OTW sini. Nah itu mungkin beberapa Dari isu-isu sosial kan. mungkin kita bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Iya. Dari sudut pandang yang menggambarnya itu ada sebuah pesan yang Sebuah ingin pesan, disampaikan kepada DPR. Ya, karena tidak mewakili rakyat. Ya. Itu kalau dari kita melihat dari sudut pandang yang memuralnya, Ya, tapi yang- dari sudut pandang DPR-nya mungkin itu adalah sebuah vandalisme. Ya. Soalnya pertama mungkin dia merasa dirugikan, nama baiknya dirugikan. dicemarkan, terus merasa fasilitas umum Dirusak gitu. dirusak gitu. Padahal ya nggak rusak-rusak, itu cuman diwarna aja lah. Diwarna. Cuma diwarna aja dengan huruf-huruf tertentu gitu. Di warna. Kalau kita itu yang saya lihat dari kalau dua sudut pandang berbeda kita kan. Jadi kita tuh gak bisa cuma lihat dari ini vandal dari sudut pandang ini merusak. Nah. Tapi kan Nah. kenapa gitu ada orang misalnya ada juga kalau kita mural atau graffiti gitu ya. Di gambar-gambar gitu di tembok ada juga buat sebagai identitas diri. Eksistensi seseorang atau seniman jalanan Yang pingin karyanya teh dilihat sama banyak orang gitu kan. kadang ada beberapa orang juga yang ngecat kayak graffiti set. Jadi ada ciri khas ini graffiti karyanya dia Ya. kayaknya kan. Jadi emang ada beberapa orang yang ingin Yang gambarnya teh khas gitu, yang orang lihatnya pasti si ini gitu. eksistensi dia gitu. Dan ada juga yang kayak menurut mana namanya Kayak si ini siapa sih? Wendy Cagur. Wendy Cagur juga kan dia mainnya graffiti gitu. Street art gitu kan. Street art. Ya begitulah. Jadi sebenarnya Mural emang itu bukan vandal lah bukan ya. vandal. Kurang setuju kalau dibilang vandal karena tidak merusak apapun. Itu mah tergantung sudut pandang lah ya. Ya. Woi, konsumsi Bang. Kan udah mungkin segini aja podcast kali ini. Karena konsumsi Karena sudah- konsumsi sudah datang. kalau kesimpulan buat mural ya itu tadi. Ya itu mural itu bukan vandal, pokoknya mural bukan vandal. Mural bukan vandal. Lapar. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Selanjutnya. Yo, sekarang kita ada di lokasi mural di kampus tercinta Ars University. Tinggalin anjing, Ars University. Ars University.
Udah? Kampus tercinta guys. Ya udah. Jadi konsepnya tuh seperti ini, nanti ada ya di sini. Ya editor ya tolong ya. Di sini pertama seperti yang tadi kan udah desainnya udah ada, alat-alatnya udah ada, catnya juga udah ada ya, udah dipersiapkan semua warna-warnanya. Jadi sekarang lagi ya didasarin dulu. Berhubung scaffoldingnya tidak ada, jadi kita itu sekehontalnya aja guys, sekejangkaunya aja langsung. Nah, jadi sekarang tuh teman-teman dari ya. Kenapa Mas? Ada masalah apa Mas? Nggak jadi gini. Betul. Jadi sekarang lagi bagian sketsa. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman yang lain tentang mural ini. Oke, let's go, kita cari teman-teman. Oh ya, kebetulan ini ada salah satu kebetulan ada salah satu yang tukang cat. Oh ya, maaf. Takut corona apa gimana, Pak? Saya ini menaati peraturan sesuai instruksi dari Pak Rektor. Ya. Harus wajib pakai masker. Ya, mantap. Jadi DKVR apa itu ya slogannya tadi? cerdas, bahagiar, siap. mantapers. Ya, terima menurut belum ditanya. Iya. Kau Bapak mau ditanya apa, Pak? Ya katanya tadi mau wawancara. Oh iya. Saya lupa. Bapak ini siapa namanya, Pak? Saya Jimmy. Oh, Bapak Akang ya. Kan ini dari Bandung. Akang Jimmy itu lulusannya DKV di Ars University. Ya betul sekali. Ya, ini lagi bikin ini peran Akang di sini teh apa? Oh, saya enggak kan ini tadi tuh banyak yang mengeluh pas makan. Katanya kebanyakan. Nah, kebetulan saya di situ. Oh, enggak, jadi maksudnya saya yang boleh konsumsi. Ya, seksi konsumsi. Iya, betul. Oh ya, itu juga harus diperhatikan ya guys. Konsumsi sangat penting. Mantap. Udah ya, udah. Oh iya, maaf, siap. Pak. Oh, saya mau lanjut ini saya sibuk. Oh iya, maaf. siap. Maaf, cuman bisa sebentar. Ya. Kita lanjut mencari teman-teman untuk di acara. Oh, teman saya bertemu dengan salah satu lagi murid dari Ars. Ya. Siapa namanya? Oh, Wahid. Ya. Oke, Wahid. Jadi Wahid itu semester berapa di sini tuh? Semester 3. Iya ya, 3 ya. Iya, 3 masa kamu lupa semester berapa? Iya. Kan ini sistem online lupa. Oh iya, jadi sistem online jadi kamu lupa gitu. Kayaknya mesti 2, ternyata udah 3. Oh iya, betul. Jadi peran kamu di mural ini teh apa? Saya mah apa aja digarap lah, yang penting mah bantu-bantu di sana. Iya. Oh, jadi seadanya. Konsumsi ya. Iya, konsumsi. Iya. Mantap. Kamu udah tahu konsepnya ini kayak gimana? Konsepnya garis-garis gitu sih, kayak jendela di itu sih. Biar yang di gereja-gereja gitu sih. Maaf ya, tapi Iya, bagus. Konsepnya jadi kayak yang di gereja-gereja. Jadi saya udah menemukan teman-teman yang lain. Ini siapa namanya? Upi. Ini siapa namanya? Sulis. Semester berapa? 3. Semester 1. masih ada Mas. Jadi kita itu sama jurusan TKV semuanya. Tahu gak mural teh apa? Dari kamu dulu, Sulis dulu. Ngegambar di tembok. Gambar di tembok. Benar. Terus? Apa lagi udah? Pergi ya. Ji, kamu ya yang semester 3 harus bisa menjelaskan. Haji ngasih loba hulu. Upi, tahu gak mural itu apa? Mural itu atau jangan ditembak kayak gitu. Iya, tahu gak? Yang setahu kamunya aja. Tahunya kau. Ini tadi Tara Sulis, mural itu menggambar di tembok. Ya udah, berarti aku berkarya di tembok. Anjing, kau goblok. Asal rame gitu anjing. Yang konten bangsat. Jadi mural itu buat pengetahuan kalian, mural teh menggambar di suatu media, mau tembok, mau meja, itu teh dengan Emang meja mural. Iya, mural. Bedanya dengan sama kadang catnya cat tembok atau menyesuaikan dengan media yang ada. Tapi mural itu kadang permanen sifatnya tuh.
kayak Iya. tembok, meja gitu permanen. Ya segitulah. Saya juga belum tahu. Nanti kita cari kakak tingkat So yang tahu. lebih tahu. Oke, terima kasih ya Sulis. Oke. Makasih Upi. Saya mau Sama-sama. cari-cari cewek yang lain. Yo guys, kita akan mulai lagi mencari. Kan tadi ada teman-teman semester 3. Kita coba cari kakak tingkat yang lebih mengetahui tentang mural itu apa. Kan tadi udah di podcast sebelumnya kita udah bikin. Ayo kita cari kating Mas. Ya, jadi kita sudah bersama dengan siapa teh namanya? Haya. Teh Haya. Teh siapa namanya tuh lagi? Sandy. Hah? Sandy. Sandy. Oke. Sandy. Jadi Teh Haya dan Teh Sandy jurusan DKV angkatan 18. 18 sama. Jadi ini tuh kakak tingkat saya. Iya, tua, masih. Iya. Ya kan sebagai kakak tingkat yang mengayomi adik kelasnya teh harus lebih tinggi lah gitu ya. Ini teh mural, teteh tahu gak mural teh apa sih artinya gitu? Tembok. Iya, benar. Iya bener kan? Cat tembok. Kalau menurut Teh Sandy, Iya, cat tembok orang. cat tembok. Benar. Ini orang Bandung dua-duanya. Bandung. Bandung asli. Jadi mural adalah cat tembok. Di sini teteh bagian apa? Ngecat. Ngecat yang di yang di dalam. Jadi sama Teh Sandy Sama. juga satu paket ini teh. Iya. Bukan kembar. Enggak, bukan. Oh iya, bukan kembar. Hah? Sedikit sih. Iya asli. Enggak, beda. Ya Allah. Emang kalau mirip dari warna kulit? Beda lo yuk. Iya beda dong. Ya, beda. Oh, jadi peran teteh buat detailing lah ya. Iya, Detailing. Tadi mah. Hah? Tadi mah detailing. Sama Teh Sandy juga detailing. Ya, benar sama. Jadi mural teh cat tembok dan teteh bagian detailing. Udahlah ya guys, nanti kita mencari konseptornya. Teman-teman kakak-kakak tingkat yang lain sedang mengsketsa. Jadi sambil gabut saya mencari-cari teman-teman yang lain. Oke guys, kita cari konseptornya. Lagi sibuk tapi kita duduk dulu. Ya guys, tadi udah beberapa teman-teman. Nanti kita akan cari-cari lagi. Ayo, cari-cari lagi yuk. Mau ngejak, sini mau ngejak. Kita kan udah menemukan satu kakak tingkat expert tentang mural, guys. Jadi dia tuh sudah wah pengalaman di mural. Wah. Ya, siapa namanya Kang? Diperkenalkan dulu. Nama saya Abdul Gofur. Abdul Rojak ya, Abdul Rojak jurusan DKV. Angkatan 2017. Angkatan 2017. Jadi dia itu kakak pertama, kakak tertua di jurusan DKV Arts University. Nah, kita tuh sedang membuat mural Kang ya, ada proyekan mural dari kampus untuk menghiasi kampus tercinta. Nah, kita mau tanya, mural teh apa Kang? Mural mah kalau menurut saya mah ngegambar gitu lah. Ada saya mah lain salah jurusan ke DKPG gitu. Jadi saya mah hanya untuk bersenang-senang. Bersenang-senang, tapi bersenang-senang. Ya, bersenang-senang, sangat senang sekali karena ketemu sama adik-adik tingkat yang masih muda seperti masih ini. dede emas ya. Meskipun kapasitas wanita kurang. Ya, itu memang diakui. Nanti ada kakak-kakak yang ceweknya, kita juga harus mewawancarai kakak-kakak cewek. Ya, siap. Kang ya. Jadi mural ini konsepnya gimana Kang? Kalau konsepnya mungkin diserahkan sama Kang Ferdi. Siap. Saya mau bagian ngurus Nanti anak-anak. saya cari Kang Ferdi. Oke. Kang di sini bagian Saya mau bagian koordinasi anak-anak. koordinasi. Jadi ngaramekeun, ngahayukeun, menyediakan makanan dan lain-lain. Mantap, sangat berguna sekali. Apabila ada keluhan kopi, Tim kopi. Terima kasih Kang Ojak waktunya. Silakan melanjutkan kembali tugasnya. Kita mencari Kang Ferdi, sang namanya teh, sang konseptor. Ayo kita mencari-cari. Ya, jadi kita sudah bertemu dengan Kang Ferdi Firman Sidik yang mengkonsep mural di belakang. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih Kang, mural teh apa menurut Kang teh?
Mural tuh jadi menggambar di media yang sangat besar. Biasanya kan menggambar kita di kertas kecil. Nah, kalau mural di media bukan kertas, Tembok sama yang lebih gitu. Tembok, kayak kanvas juga yang besar. Kanvas juga yang besar. Oh iya, itulah lebih jelasnya ya. Ya, jadi bikin konsepnya kan sama satu orang tapi dikerjakannya sama banyakan gitu. Kalau misalkan apa menggambar biasa kan di kertas Perorangan individu lah perorangan, gitu. iya. Ini mah maksudnya kelompok. Iya, kelompok. Tapi iya, yang iya. bikin satu orang, bikin konsepnya. Konseptornya satu orang biar gak pusing soalnya ya. Selain konseptor juga, Kang Perdi adalah ketua himpunan mahasiswa DKV di Ars University. Bener Kang ya? Bener. Mantap. Jadi ini teh konsepnya tuh bisa diceritain nggak? Gimana sih maksudnya konsepnya? Jadi konsepnya itu temanya abstrak geometrik. Abstrak geometrik. Iya, dengan mencampurkan 4 warna. Mau dinilai dari sisi estetiknya aja gitu? Kalau ini sih enggak, kalau ada artinya enggak. Oh, enggak. Jadi dilihat, jadi ya abstrak gitu. Oh, iya soalnya temanya abstrak. Iya, abstrak Iya. geometrik. Biarkan penikmat aja yang mengartikan sesuai Iya. mereka ya gitu. Mantap. Kalau misalnya menurut Kang Perdi nih, mural itu bisa kan seringnya di jalan-jalan tuh kayak itu vandalisme gitu. Setuju gak kalau mural disebut vandalisme? Kalau misalkan mural yang di jalan ya gimana sudut pandang masing-masing kan. Iya, Ada iya. yang sebut itu apa namanya karya, ada yang sebut juga itu sampah visual, ada. Oke, jadi mural itu menurut Kang Perdi mah bukan vandal ya, Iya. tergantung sudut pandang lah ya. Oke, Pasti jadi yang ini yang tahu seni lah. Oh, berarti itu kayak seni. Tapi Iya, kalau iya. misalkan orang awam, wah itu coret-coret. itu teh Itu mungkin ada. yang penggambar tersebut punya makna tersendiri gitu atau Iya. pengen tahu apa gitu yang diungkapkan, pengen ada yang diungkapkan gitu lah ya. Tapi diungkapkannya melalui gambar. Tapi Gitu. Jadi diungkapkannya nggak melalui bahasa, tapi sama gambar. Gitu, siap, mantap. Sekianlah penjelasan saya bersama konseptor dan juga sekaligus ketua himpunan DKV Ars University. Mantap. Oke guys. Jadi ini tuh sedang proses detailing sketsa. Jadi kita tuh pakai karena patterns ya. Jadi dibatas-batasi dulu seperti ini. Nah, nanti tinggal diwarnain aja. Oke.